siang hari ini. Iya, Adek, ada yang bisa saya bantu, Ibu, Adek? Begini Bu Bidan, jadi anak saya kan mau masuk SMP, namun teman-temannya tuh udah ada registrasi, tapi kok anak saya belum Bu Bidan, itu normal nggak ya Bu? Iya Bu Bidan, teman-teman saya juga sering cerita soal haid. Jadi saya kan belum dapat haid ya Bu Bidan. Jadi saya tuh rasa takut. Sebelumnya adiknya usianya berapa? Saya usianya 11 tahun Bu Bidan. Oh, begitu ya, Adek. Iya Bu Bidan. Oh iya Bu Bidan. Rasa haid pertama. Jadi untuk haid pertama atau biasanya di kebidanan atau di dunia kesehatan itu disebut menarche gitu ya, Adek. Nah, untuk haid itu biasanya beda-beda setiap orang. Kadang ada yang nyeri perut, perutnya kram, nyeri punggung gitu. Jadi nggak bisa disamakan setiap orang gitu. Oh begitu ya Bu. Ada tanda-tanda nggak sih Bu sebelum haid itu biar menstruasi biar rasanya itu lebih tenang? Baik, Ibu. Nah, jadi untuk tanda-tandanya pada remaja yang akan mengalami menstruasi itu biasanya payudara mulai membesar, kemudian tumbuh rambut-rambut halus pada kemaluan dan juga ketiak. Nah, untuk menangani gejala-gejala menstruasi itu nanti Ade bisa mengompres menggunakan air panas, kemudian bisa mengkonsumsi air jahe gitu ya, Dek. Kemudian jika misalnya nyerinya sudah nggak tertahan, nanti adik bisa mengkonsumsi obat ya asam mefenamat. Tapi jika adik memiliki masalah lambung, itu dianjurkan untuk tidak mengkonsumsi asam mefenamat. Begitu adik ya. Begitu. Tapi Bu Bidan, saya pernah dengar dari kakak kelas saya itu teman dia kali dapat menstruasinya itu pakai tahun Bu Bidan. Jadi gini ya adik, usia adik ini itu masih dibilang normal gitu ya. Jadi usia normal mengalami menstruasi pertama kali yaitu pada usia 10 sampai 15 tahun. Nah, untuk usia 8 tahun menstruasi itu dikatakan menstruasi dini atau pubertas dini. Untuk penyebabnya itu bisa dari genetik atau keturunan, kemudian dari nutrisi atau faktor makanannya, begitu adik. Kemudian bisa juga dari berat badannya. Oh itu ya penyebabnya Bu Bidan, itu ada tanda-tanda harus kami waspadai nggak sih Bu Bidan? Takutnya amit-amit ganggu anak saya nanti atau keturunan saya nanti bisa mengalami itu tuh gimana ya Bu? Jadi Ibu, untuk penyebab pastinya itu saya belum bisa menyampaikan secara tepatnya bagaimana, karena untuk penyebabnya ini bisa dari faktor genetik sehingga bisa menyebabkan terjadinya menstruasi dini. Begitu Ibu. Tapi Bu Bidan Jadi gini ya Adek, sebagai seorang bidan, tugas utama saya itu adalah memberi asuhan kebidanan yang normal gitu ya. Jadi untuk kasus seperti ini, jadi untuk kasus seperti ini ya, untuk menstruasi dini atau pubertas dini itu di luar ranah saya, di luar tanggung jawab saya. Jadi nanti saya sarankan adik dan ibu bisa untuk ke dokter anak ataupun ke dokter kandungan untuk memeriksakan lebih lanjut, karena di sana itu alatnya lebih lengkap untuk diagnosis seperti ini. Oh begitu ya Bu Bidan, berarti tentang yang kayak tadi itu lebih Ya Ibu benar, jadi untuk seperti ini bukan tanggung jawab saya atau bukan wewenang saya untuk menyampaikan informasi kepada Ibu. Jadi saya takut memberikan informasi yang salah begitu Ibu. Oh iya Bu Bidan, makasih ya Bu Bidan. Ya sama-sama Ibu. Baik Ibu, sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada Ibu.
Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, saya yang akan bertanya ya, Adik, Ibu. Jadi untuk tanda-tanda akan mengalami haid apa ya? Tanda-tandanya tadi itu payudaranya membesar dan juga tumbuh rambut-rambut halus di ketiak dan area kemaluan ibu bidan. Baik, Ibu, Ade, jika tidak ada yang ditanyakan, mari kita rangkum bersama hasil konseling kita hari ini ya, Ade. Tadi ada gejala haid ya. Terus untuk gejala haid tadi ada rasa kram di perut, kemudian pegel-pegel gitu ya, Ade. Kemudian untuk menanganinya bisa minum obat gitu ya, Ade. Tapi bisa dikompres terlebih dahulu. Kemudian tadi untuk tanda-tanda sebelum mengalami menstruasi tadi ada payudara membesar, kemudian tumbuh bulu halus pada ketiak dan juga kemaluan. Kemudian tadi untuk usia adik masih normal ya adik ya, belum menstruasi karena masih rentan usia 10 sampai dengan 15 tahun itu masih usia normal gitu ya adik ya. Baik, saya rasa sudah cukup untuk hasil konseling kita pada hari ini. Saya tutup ya Ibu, Adek. Ya Bu Bidan, terima kasih juga untuk penjelasannya. Saya mungkin tadi ada yang belum terjawab ya Bu Bidan, makasih sudah Ya sama-sama Adek. Nanti kalau Adek atau Ibu ada pertanyaan lagi yang ingin ditanyakan, bisa nanti datang ke sini. Tidak perlu sungkan ya Ibu. Jika saya tidak bisa menjawab, nanti saya akan menyarankan lagi untuk ke dokter. Dan Bu Bidan, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu atas kunjungannya Adek.